Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan ya. Pokoknya harapan kalian saya doakan bisa jadi kenyataan. Entah yang berharap punya bini tiga ya, entah yang berharap segera dipertemukan dengan jodohnya atau hal apa lainnya ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaannya masih sama seperti biasa ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan teman-teman ya, masih sama kayak tadi pagi sampai saat inilah ya. Dan semoga saja teman-teman ya di hari weekend ya, hari weekend kayak gini semoga saja ya Bitcoin nggak mengalami koreksi yang dalam gitu ya. Biasanya kan kalau weekend itu cenderung koreksi ya, karena orang bule pasti tarik profit untuk berlibur biasanya itulah ya, dan mereka pun nggak terlalu aktif di market kalau hari libur, kurang lebih seperti itu. Oke, di kesempatan malam hari ini dengan kondisi market yang hijau royo-royo seperti ini, ada sedikit informasi tentang price teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk harga daripada Brace sendiri teman-teman, dia cenderung sideways ya, sideways ya, bisa kalian lihat lah dari event burn ketiga sampai saat ini memang dia sedang sideways. Nah, jadi timbul pertanyaan dari teman-teman juga, Bang, bulan depan ada burn lagi nggak, event burn lagi nggak? Nah, jadi kalau kita berbicara event burn lagi ya kan, kemarin itu Gerd Sanem bilang bahwasanya dia akan menghentikan pembakaran sementara, tapi dia akan tetap melakukan pembelian kembali, kurang lebih kan seperti itu. Nah, dia pun akan melakukan pembakaran secara random. Ya bisa saja bulan depan ada pembakaran tapi kita nggak dikasih tahu ya, entah di bulan berikutnya. Nah, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Kita lihat saja perkembangannya nanti akan seperti apa ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, saran dari saya nggak usah muluk-muluk ya teman-teman. Yang penting kalian ada walaupun sedikit untuk price, entah 10 juta atau 20 juta, toh harganya masih murah. Beli $5 atau $10 ya. Syukur-syukur nanti di masa depan 2 atau 3 tahun ke depan kan harganya naik, kita juga nggak ada yang tahu, atau di akhir 2023 harganya naik, kita juga nggak ada yang tahu ya, karena kripto itu nggak ada ilmu pasti. Maka dari itu ya alangkah baiknya kalau kita punya gitu ya, tapi kembali lagi kepercayaan teman-teman. Kalau nggak yakin nggak usah gitu ya kan, kalau yakin ya minimal 10 juta punya gitu kalau yakin, tapi kalau nggak yakin nggak usah teman-teman ya itu. Oke, jadi di sini ada informasi langsung dari timnya Brace teman-teman. Informasinya apa, langsung kita bahas. Nah, informasi ini dari Getranem teman-teman, di mana ya dia ini di akun Telegram ya teman-teman, di mana Bitcoin chain integration on KuCoin is expected to be complete before 20 April lah, intinya bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya integrasi rantai Bitcoin pada KuCoin diharapkan selesai sebelum 20 April. Semoga saja teman-teman, semoga saja memang benar-benar terjadi sebelum 20 April ya. Nah, informasi yang berikutnya yaitu ini dalam bahasa Inggris juga, kita langsung ambil poinnya ya teman-teman, dimana ini sebenarnya ya pastikan untuk membaca pengumuman 2 kali ya. Jadi kita disuruh memastikan kembali nih untuk membaca pengumuman 2 kali oleh tim Brace ya, pengumuman 2 kali. Nah, karena investasi strategis dari perusahaan investasi akan segera dilakukan. Nah, jadi di sini teman-teman ya akan ada ya di mana strategis atau perusahaan investasi akan segera dilakukan ya, investasi strategis, dan perusahaannya sih katanya sih ini perusahaan besar gitu teman-teman ya. Semoga saja ini membuat perubahan dan ini bisa dalam waktu dekat diumumkan lah ya, jangan terlalu lama-lama ya. Semisal hari ini diumumin ya 2 atau 3 hari ke depan ada hasilnya, harapannya seperti itu ya. Nah, dan di sini teman-teman, Report and Lending ya, investment fund is about to invest in Bitcoin. Nah, jadi di sini menurut daripada tim Brace atau Gerd Sanem sendiri, perusahaan investasi terkenal ya dan terkemuka akan berinvestasi di dalam Bitcoin Price. Nah, jadi
investasi terkenal dan terkemuka. Berarti ini adalah suatu perusahaan yang besar yang akan melakukan investasi ke dalam Bitgetpress. Semoga saja teman-teman, semoga saja ya. Tapi kita tidak boleh terlalu berspekulasi lebih gitu ya kan. Kita hanya bisa dukung aja lah ya. Semoga saja ini yang terbaik gitu teman-teman. Jangan berspekulasi lebih, takutnya tidak sesuai ya. Nah, oke, mantap jiwa. Dan di sini kalau kita membahas mengenai Hybris teman-teman, di sini ada updatean terbaru nih kalau nggak salah ya, kemarin teman-teman, di mana Timbres ini nge-tweet nih ya. Perwakilan tim kami telah bekerja sama dengan kedutaan Cina untuk kunjungan pabrik mitra kami di Cina. Kami sedang mempersiapkan acara peluncuran mobil EF di Dubai saat kami menyelesaikan formalitas. Nah, jadi di sini perwakilan dari Timbres ini sudah mengunjungi pabrikan yang ada di Cina ya. Kemungkinan besar ini mobilnya nanti akan dibuat di Cina walaupun perusahaannya berada di Perancis ya kan, kurang lebih seperti itu. Perancis atau Paris ya? Kayaknya Perancis ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, seperti yang disampaikan oleh Timbres bahwasanya memang desain yang dikeluarkan oleh Hybris itu bukan desainnya dari Hybris itu sendiri, tapi dia berkata bahwasanya ketika memang nanti Hybris ini sudah mulai berkembang, sudah mulai maju, dia akan membuat desain mobilnya sendiri. Dan kalau kita mengacu pada kata-kata ini ya, tweetan ini ya, ini kemungkinan besar perakitan akan ada di Cina ya, perakitan akan ada di Cina. Dan ketika formalitasnya sudah selesai, maka akan segera diluncurkan acara peluncuran mobil EF yang berada di Dubai nanti ya teman-teman. Mantap lah ya, semoga jadi yang terbaik aja lah. Dan meski harga daripada Brace pun bisa dikatakan lemah syahwat ya, loyo gitu teman-teman, tapi di sini kalau kita lihat Brace sedang tren ya, Brace sedang tren di mana Bitcoin berjalan liar, bersiaplah untuk menaikkan ombak. Nah, jadi Brace ini sedang trending di Twitter. Kalau kita mengacu di sini bersiaplah untuk menaikkan ombak Brace ya, kemungkinan besar di sini akan ada sesuatu hal yang cukup menarik juga ya, seperti itu. Ya kita lihat saja teman-teman, semoga tim Brace ya, tim Brace atau perwakilan Brace Indonesia lah ya, yang bisa berkomunikasi dengan pendiri Brace, semoga saja mereka melihat di mana suara komunitas ya, karena banyak sekali yang bertanya terhadap saya juga gitu ya kan. Brace ini alangkah baiknya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di Brace ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, kenapa harga Brace ini cenderung nggak naik, dan kenapa komunitas Brace ini cenderung agak males-malesan ya, banyak lah ya seperti itu. Karena gini, tim Brace atau developer daripada Brace itu sendiri Gershon terlalu lama announcement-nya. Semisal gini teman-teman, semisal kita ambil contoh pelistingan exchange Tier 1 yang akan disampaikan oleh tim Brace waktu itu ya kan. Pengumuman exchange Tier 1 itu sudah disampaikan jauh-jauh hari ya, sampai berbulan-bulan sebelum dia listing. Nah, maka dari itu harapannya dari kita adalah apa? Dari komunitas, harapannya ketika memang benar-benar itu di announcement di akun Twitter bahwasanya akan ada pelistingan entah top tier 1, top 5 dan sebagainya, itu harapannya seminggu sebelum pelistingan atau maksimal 10 hari sebelum pelistingan, agar apa? Nggak terlalu bertele-tele. Harapan dari komunitas Brace seperti itu ya. Semisal kayak Bristorm ya, itu announcementnya sudah lama tapi sampai saat ini belum ada kan. Nah, jadi harapannya jangan announcement yang belum pasti kapan gitu maksudnya teman-teman ya. Ya semoga saja ini bisa disampaikan oleh ke tim Brace-nya. Semoga saja kita bisa tim Brace bisa memperbaiki citranya kembali gitu ya. Mantap lah. Dan di sini teman-teman ya, Max Protocol telah meluncurkan peluncuran yang adil di jaringan Bitget periksa sekarang. Nah, ini bukan saran keuangan, harap lakukan penelitian Anda sendiri. Nah, jadi udah Max Protocol ini sudah mengintegrasikan jaringan Bitget Price ya teman-teman. Nah, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Brace ya. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh tim Brace bisa membuat harga Brace sedikit recover naik gitu teman-teman. Dan harapannya suara-suara dari komunitas Brace disampaikanlah ke pendirinya gitu teman-teman, agar lebih memperbaiki lagi ke depannya gitu ya kan. Ini harusnya gini ya, saran dan
Kritik itu harus diterima dengan lapang dada. Kritik itu untuk membangun lebih baik lagi, saran bisa ditentukan, oh ya ternyata sarannya bagus dan sebagainya bisa disaring. Jadi kritik dan saran itu sebenarnya penting, jangan malah dianggap sebagai food gitu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman ya semoga saja ini menjadi langkah yang positif untuk Bres dan salam cuan.